Saat ini negara Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Bayangkan saja, hampir tidak ada wilayah yang bersih dari kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai kerugian yang dialami oleh bangsa ini. Tidak hanya kerugian secara ekonomi, namun juga menyebabkan korban jiwa yang cukup banyak setiap tahunnya. Dari semua itu, sebenarnya kerugian terbesar itu adalah pelemahan karakter individu, ya, yang juga melemahnya ketahanan masyarakat. Dampaknya apa? Yaitu ini sebagai awal dari kehancuran suatu bangsa. Narkoba sendiri merupakan zat kimiawi maupun alami. Apabila dimasukkan ke dalam tubuh, dapat mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba sendiri terdiri dari narkotika, contohnya itu ada ganja, kemudian ada sabu, dan ada ekstasi. Sedangkan psikotropika, contohnya ada LSD, yaitu bentuknya seperti perangko, kemudian ada diazepam dan fenobarbital. Sedangkan untuk bahan adiktifnya, contohnya itu ada kandungan alkohol pada minuman keras, kemudian ada zat inhalansi pada lem, dan nikotin pada rokok. Berdasarkan data UNODC tahun 2021, bahwa perkembangan NPS sangat berkembang pesat dari tahun 2009 hingga 2021. NPS sendiri merupakan narkotik baru yang merupakan tiruan dari narkotik yang ada dengan memberikan efek yang sama. Tujuannya yaitu agar terhindar dari hukum karena narkotik jenis baru belum diatur di dalam perundang-undangan. Di dunia ini ada 1047 NPS yang beredar dan di Indonesia sudah masuk 83 NPS, di mana 75 diantaranya sudah diatur dalam Permenkes, sedangkan 8 belum masuk dalam Permenkes. Ini adalah pola perdagangan narkoba internasional di Indonesia. Ada yang dari Amerika, Inggris, Timur Tengah, Tiongkok, India, Malaysia, dan Asia Tenggara lainnya. Bisa kita lihat perbandingan harga jual sabu. Di Tiongkok itu harga per gramnya itu hanya Rp20.000. Sedangkan harga sabu di Iran hanya Rp50.000 per gram. Sedangkan ketika sudah masuk ke Indonesia, harganya bisa mencapai 1,5 juta rupiah. Ini bisa menjadi alasan kenapa para sindikat narkoba jaring internasional menyasar Indonesia untuk pangsa pasarnya. Kemudian untuk prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019 sampai 2021, yaitu dari kategori pernah pakai dan setahun pakai, ini ada peningkatan. Prevalensi sendiri yaitu pengguna narkoba dari usia 15 sampai 64 tahun. Secara umum ada 3 efek dari narkoba. Golongan yang pertama itu efek stimulan, yaitu mempengaruhi sistem saraf pusat untuk memacu tubuh semakin aktif, detak jantung semakin cepat, kemudian bisa meningkatkan tekanan darah. Ada beberapa contoh narkoba jenis efek stimulan. Yang pertama itu ada sabu, kemudian ada kokain, ada ekstasi, dan yang lainnya. Kemudian efek yang kedua yaitu ada efek depresan. Ini justru kebalikan dari stimulan, yaitu menyebabkan berkurangnya aktivitas fungsional tubuh sehingga penggunanya menjadi lebih tenang, mengantuk, tertidur, bahkan bisa tak sadarkan diri. Sedangkan untuk efek yang ketiga itu ada efek halusinogen, yaitu seseorang yang menggunakan narkoba jenis efek halusinogen bisa menimbulkan halusinasi, yaitu seperti mendengar dan melihat sesuatu yang tidak nyata. Contoh narkoba
yang memberikan efek halusinogen yaitu LSD. Kemudian ada magic mushroom atau jamur kotoran sapi. Kemudian ada ganja. Ada beberapa tahapan proses terbentuknya ketergantungan narkoba pada seseorang. Biasanya yang pertama itu ada kompromi, yaitu mau bergaul dengan sesama pemakai narkoba. Kemudian diawali dengan coba-coba. Biasanya ada penawaran dari temannya dan dia segan untuk menolak. Yang ketiga itu ada toleransi. Toleransi ini yaitu keadaan narkoba sudah serasa nyatu dengan dirinya. Jadi ketika tidak ada narkoba, biasanya kayak ada yang kurang gitu. Kemudian yang keempat itu sudah menjadi kebiasaan. Ini pemakaiannya menjadi semakin sering. Dan yang paling puncak itu yaitu tahap ketergantungan. Ini bisa merusak organ tubuh dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Ada beberapa bahaya dan dampak narkoba pada kesehatan. Pertama itu dampak dehidrasi. Itu penyalahguna narkoba itu biasanya menimbulkan keseimbangan elektrolit dalam tubuhnya jadi berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika dibiarkan terjadi terus-menerus, ini bisa menimbulkan sesak pada dada. Jangka panjangnya bisa merusak kerusakan pada otak. Yang kedua itu bisa menimbulkan halusinasi. Itu efeknya itu sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Gak hanya itu, jika dosisnya bisa berlebihan, bisa menyebabkan muntah, mual, dan rasa kecemasan yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu menurunnya tingkat kesadaran. Ini bisa terjadi biasanya karena penggunaan obat melebihi dosis, sehingga efeknya membuat tubuh semakin rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Bahaya narkoba ini bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, tapi efeknya juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalkan dalam bekerja jadi sulit konsentrasi, keuangan jadi semakin bermasalah, hingga harus berurusan dengan pihak berwajib. Dan dampak yang paling buruk yaitu jika penggunaannya dalam jumlah yang dosis yang banyak, ini bisa menyebabkan overdosis dan menimbulkan kematian. Narkoba bisa melemahkan sendi-sendi negara dan bangsa. Narkoba adalah senjata pembunuh karakter bangsa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama kita cegah penyalahgunaan narkoba, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. BNN dan Polri itu tidak bisa sendiri dalam memberantas narkoba. Tapi marilah kita sama-sama bulatkan tekad bahwa narkoba adalah musuh kita bersama.